Pertama-tama menurut gue, kalau kita mau bekerja di luar negeri, itu udah hal yang lama banget ya. Itu bukan hal yang baru lagi ya. Bagaimana orang-orang Indonesia banyak banget yang pergi ke luar negeri untuk mencari peruntungan. Kita tahu kan orang-orang TKI di Arab, orang-orang TKI di Hong Kong, Taiwan, dan segala macam. Oke, cuman somehow ini terasa semacam sangat viral dan sangat kontroversial, mungkin karena di saat ini era sosial media semuanya tuh kayak langsung bisa akses, dan terasa semacam banyak banget orang berpendapat seakan-akan kayak seia sekata, dan terutama untuk generasi muda yang melihat kayak semakin gelap, semakin madesu lah kehidupan kita di Indonesia ini kan. Ya, gue secara pribadi gue udah kabur dari Indonesia dari tahun 2020. Di Australia ini belum balik, gue belum sukses banget, jadi gue masih mungkin dianggap tidak nasionalis gitu kan. Nah, menganggap tidak nasionalis ini kan karena statementnya dari Pak Menteri Bahlil ya, jadi Menteri Kementerian Energi gitu, yang menurut gue sedikit kontroversial kan. Ini membuat kita kecewa. Kenapa harusnya pejabat yang memiliki tutur kata yang jauh lebih, harusnya lebih wisdomnya lebih kelihatan gitu kan, yang karena role model yang begitu besar melakukan sebuah statement yang sedemikian. Tapi menurut gue yang gue mau sorotin yang lebih menarik lagi adalah kita yang memberikan hashtag kabur aja dulu ini, yang sebenarnya menurut gue sedikit lucu ya, karena kabur aja dulu menurut gue terasa seperti impulsif, kemudian terdengar menurut gue ya negatif dan sangat temporary solution gitu loh. Jadi 3 hal ini menurut gue yang gue mau bahas, karena dari hashtag kabur aja dulu. Kita coba bahas pertama kabur. Kabur itu kan definisinya apa? Kalau kabur dari masalah berarti Indonesia masalah kah? Kalau kabur dari bahaya berarti Indonesia bahaya kah? Dan kabur itu kan yang konotasi kalau misalnya dari peperangan lah, pertempuran atau konflik, kabur itu kan selalu terdengar kayak negatif. Memang dari konteksnya dulu harus kita bahas. Cuman kata kabur itu menurut gue kayak kenapa harus kabur? Dan kata aja dulu, kabur aja dulu berarti sangat-sangat temporary solution gitu. Ya gini aja dulu lah, nanti kita urusnya gitu kan. Dan itu kan menurut gue sih terkadang kayak sedikit tidak bertanggung jawab gitu menggunakan aja dulu, karena itu terasa sangat-sangat kurang bijaksana lagi, kurang dipikir matang-matang, kurang, karena kayak darurat gitu, kayak panik gitu, kayak membuat sebuah keputusan yang mau gimana lagi, ya ini aja dulu lah, ntar belakangan kita mikirnya gitu kan. Jadi kabur aja dulu, 3 kata ini terdengar sangat-sangat negatif menurut gue, impulsif, yang kayak mendadak gitu, kayak panikan gitu, kayak empty gitu kan. Jadi nggak benar-benar kita bahas dengan seksama, dengan bijak, dengan kepala dingin, dan sangat temporary, tidak permanen, tidak long term, tidak long run, very very short term. Dan ini menurut gue ya konotasinya jadi carut marut gini kan, multi definisi. Sementara inti esensinya adalah dari komentar Pak Menteri kan. Gue udah sempat bahas tentang yang bagaimana Indonesia diaspora, yang kasus yang tahun lalu yang RUU Pilkada. So it's nothing really new gitu kan. Jadi nggak hal yang semacam wah-wah banget gitu. Memang aneh gitu intinya kan. Ada aja selalu yang membuat kita menjadi kaget dan aneh gitu dengan Indonesia gitu secara spesifik pemerintahnya. Cuman yang harusnya sih ya kita menanggapi masyarakatnya, memang bukan masalahnya di masyarakat, memang pemerintahannya gitu. Cuman ketika gue nanggapin kabur aja dulu dengan semua sosial media marak, gue secara pribadi gue palingan pihak minoritas ya, gue nggak terlalu care about it gitu loh, kayak kabur aja dulu, karena ya gue udah tahu gitu loh Indonesia ya gini-gini aja terus gitu. Jadi kayak kita menanggapi kabur aja dulu, menurut gue sih eventually ya lu pikir aja diri lu sendiri ya masing-masing gitu kan. Apapun itu, pemerintahan juga kita tahu banyak kelemahan gitu loh. Cuman kalau untuk kita sentimen nggak nasionalis lah, kayak apa ya, kayak semacam meninggalkan negara gitu kan, memang itu balik lagi ke masing-masing. Cuman gue secara pribadi, nasionalisme itu ya gue masih pengen balik ke Indonesia gitu kan. Gue secara sederhana lagi, karena gue melihat Indonesia selalu gagal untuk memberikan sebuah akses untuk masyarakatnya hidup dengan jauh lebih baik, chance-nya dari seluruh lapisan masyarakat yang udah gue bahas panjang di video sebelumnya. Jadi menurut gue secara singkat, kabur aja dulu. Gue ya ketawa aja sih, kayak gue juga nggak ngikut kan banyak banget konten kreator tentang hashtag kabur aja dulu. Gue nggak salty, gue nggak komentar, gue nggak kritik atau apapun. Gue cuma ingin berpendapat bagaimana ini cuman as simple as another day in facing Indonesian government gitu loh. Jadi kayak apatis, pesimis, pasti kadarnya naik turun, optimis ya tergantungnya kadar media aja yang mau di blow up-nya di bidang apa gitu, mau di blow up bidang komedinya kah, mau di blow up di bidang prestasinya kah. Ini kan tergantung lagi siapa yang memberikan di framingnya ya bagaimana nanti media ingin menonjolkan. Jadi jangan terlalu banyak
diarahkan oleh satu pihak media atau satu sebuah tren gitu kan. Focus on yourself, focus on dengan kehidupan kalian masing-masing, karena eventually pada akhirnya juga nanti ke depannya kalian akan juga tahu kabur aja dulu itu ternyata sama sekali nggak membantu banget, karena masalah utama itu adalah di kita masing-masing orang Indonesia, karena di luar negeri it's another problem menghadapi sesama orang Indonesia gitu loh. Jadi lagi-lagi yang gue bilang solutionnya itu sangat temporary gitu. Kalau mau kabur, banyak orang yang di Myanmar kan sekarang banyak banget kasus terperangkap karena terjebak oleh judi online gitu. Mereka menjadi TKI yang sangat-sangat dipaksa banget kerja 10 jam, 15 jam kalau nggak dapat hasil, untuk menipu bahkan. Itu parahnya lagi, bukan untuk bekerja kayak di pabrik, tapi kerja tuh untuk kriminal gitu. Jadi hashtag kabur aja dulu juga ada sisi negatifnya gitu. Dan dari sosial media mungkin ngeliat yang di Jepang lah, yang di Australia lah, di New Zealand, Amerika, Eropa, belum tahu aja mungkin yang di Afrika kayak gimana. Atau ya intinya kalau misalnya ada yang bagus-bagus, jangan terlalu termakan gitu, jangan terlalu bodoh gitu dalam bersosial media gitu. Jadi hashtag kabur aja dulu, please be aware, please be wise gitu loh. Jadi orang Indonesia baca buku, perbanyak literasi, karena zaman sekarang di kita orang makin males, itu menyebabkan dari generasi ke generasi nggak akan ada perubahan gitu loh. Jadi ya semoga ini menjadi pembukaan, ini lagi-lagi pendapat gue penuh dengan kelemahan, penuh dengan celah. Jadi itu aja yang mau kasih tauin, bahwa dari hashtag kabur aja dulu gue menanggapinya demikian. Gitu aja. Thank you for listening.